Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari analisa kami, yaitu analisis tentang mesin pemilih jagung. Pertama sekali kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi ini. Pertama sekali saya perkenalkan diri, saya Rinal Manurung sebagai moderator dan teman saya Gabriel Perdana Perangin kelas ME 5A sebagai penyaji materi. Saya Sutri Motogalung kelas ME 5A sebagai penyaji materi. Saya Yosef Benjamin Gultom kelas mesin 5A sebagai penyaji materi. Perkenalkan, nama saya Todi Ramadan Jaluwu dari ME 5A sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Garli Christian Manurung kelas ME 5A, saya sebagai penyaji. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama yaitu prinsip kerja. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Sutri Motogalung. Prinsip kerja. Mesin pemipil jagung ini mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai pemisah biji jagung dari tongkolnya. Mesin ini dibuat sedemikian rupa untuk mempermudah dalam proses pemipilan jagung. Mesin ini digerakkan oleh sebuah motor penggerak yang menggunakan daya listrik untuk proses kerjanya. Prinsip kerja mesin ini adalah dengan cara mendorong buah jagung ke arah mata pemipil yang digerakkan oleh sebuah motor listrik dengan transmisi puli dan sabuk serta sebuah poros. Dengan gerak putar tersebut dan bentuk mata pemipil yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memisahkan biji jagung dari tongkolnya. Baik, untuk selanjutnya kami akan membahas tentang komponen-komponen mesin pemipil jagung. Saya berikan waktu kepada saudara Gabriel Perdana. Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar dan berpenampang bulat di mana terpasang elemen-elemen roda gigi, puli, dan pemindah daya lainnya. Poros bisa menerima beban-beban, lentur, tarikan, tekan, atau butiran yang bekerja sendiri atau berupa gabungan satu dengan yang lainnya. Baik, komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yosef Benjamin Gultom. Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban, sehingga putaran dan gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan tahan lama. Pada bantalan, terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar dengan yang diam melalui elemen gelinding seperti bola atau peluru, rol jarum, dan rol bulan. Bantalan gelinding pada umumnya cocok untuk beban kecil daripada bantalan luncur, tergantung pada bentuk elemen gelindingnya. Putaran pada bantalan ini dibatasi oleh gaya sentrifugal yang timbul pada elemen gelinding tersebut. Komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Todi Jaluwu. Motor listrik merupakan alat yang mengkonversi energi listrik menjadi mekanik. Output dari alat ini berupa koper atau putaran. Dibandingkan dengan motor yang bersumber dari energi lain, motor listrik merupakan motor yang mempunyai efisiensi yang paling tinggi. Motor listrik yang digunakan dalam perancangan poros dan sistem penggerak pada mesin peniris minyak ini bersumber dari motor arus bolak-balik AC. Komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Garli Christian Manurung. Puli. Jarak yang jauh antara dua poros sering tidak memungkinkan transmisi langsung dengan roda gigi. Dalam hal demikian, cara transmisi putaran atau gaya yang lain dapat diteruskan, di mana sebuah sabuk diberikan sekeliling puli pada poros. Transmisi dengan elemen mesin dapat digolongkan atas transmisi sabuk, transmisi rantai, dan transmisi kabel atau tali. Dari macam transmisi tersebut, transmisi kabel atau tali hanya digunakan untuk maksud yang khusus. Bentuk puli adalah bulat dengan ketebalan tertentu. Di tengah-tengah puli terdapat lubang poros. Puli pada umumnya dibuat dari besi cor kelabu FC20 atau FC30 dan ada pula yang terbuat dari baja. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Sutri Motogalung. Sabuk atau bel. Sabuk atau bel terbuat dari karet yang mempunyai perampang trapesium. Tenunan, teteron, dan semacamnya digunakan sebagai inti sabuk untuk membawa tarikan yang besar. Sabuk V dibelitkan pada ulir puli yang berbentuk V pula.
Bagian sabuk yang membelit akan mengalami lekukan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Gaya gesekan juga akan bertambah karena pengaruh bentuk baji yang akan menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah. Hal ini merupakan salah satu keunggulan dari sabuk V jika dibandingkan dengan sabuk rata. Mata pengambil jagung ini terdiri dari 4 buah besi beton sebagai pemisah biji jagung dari dongkolnya, 2 buah pipa baja sebagai tempat dudukan besi beton, 3 1 buah besi poros sebagai dudukan dari komponen mata pengambil jagung. Selanjutnya akan kita membahas teori juru. Mur dan baut merupakan alat pengingat yang sangat penting dalam suatu mesin. Untuk mencegah kecelakaan dan kerusakan pada mesin, pemilihan mur dan baut sebagai pengikat harus dilakukan dengan teliti untuk mendapatkan ukuran yang sesuai dengan beban yang diterima. Pada mesin ini, mur dan baut digunakan untuk mengikat beberapa komponen antara lain: 1. Pengikat pada bantalan, 2. Pengikat pada dudukan motor listrik, 3. Pengikat pada puli. Untuk menentukan jenis dan ukuran mur dan baut harus memperlihatkan berbagai faktor seperti sifat gaya pada bekerja, cara kerja mesin, kekuatan bahan, dan lain sebagainya. Adapun gayanya yang bekerja pada baut dapat berupa: 1. Beban statis aksial mur, 2. Beban aksial bersama beban punter, 3. Beban geser. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis mesin pengambil jagung serta fitur dan solusi-solusinya. Yang pertama, fiturnya terdiri dari 6, yaitu sumber tenaga, rangka utama, transmisi daya, poros, mata pisau, dan corong pengeluaran. Baik, jadi kami memilih sumber tenaga yaitu motor listrik. Mengapa kami memilih motor listrik? Sebab motor listrik perawatannya lebih efektif, murah dibanding dengan motor diesel dan motor bensin. Dan kami memilih rangka utamanya yaitu besi siku. Kami memilih siku karena besi siku lebih kokoh dan besi siku dapat menopang penampang-penampang yang akan bertransmisi daya. Kemudian transmisi daya. Kami memilih transmisi dayanya yaitu Poulet & Bell. Mengapa kami memilih Poulet & Bell? Sebab Poulet & Bell biaya perawatannya lebih murah dibandingkan dengan sprocket dan rantai. Selanjutnya, poros. Poros yang kami pilih adalah besi kejal. Mengapa kami memilih baja kejal? Sebab baja kejal lebih kuat dan dari butiran-butiran yang terjadi dibanding dengan besi kejal. Kemudian mata pisau. Mata pisau kami memilih dengan dibuat tangan sendiri yaitu handmade, di mana agar sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Selanjutnya, corong pengeluaran. Kami memilih corong pengeluaran yaitu plat besi. Plat besi merupakan komponen-komponen yang kuat dibandingkan stainless steel dan seng. Plat besi mampu menopang dan menahan tindih-tindihan dari beban yang diberikan. Perhitungan. Pertama, perhitungan poros. Apabila poros hanya menerima beban momen puntir atau torsi, maka diameter dari poros dapat dihitung dengan persamaan torsi, yaitu tegangan geser sama dengan momen puntir dikali jari-jari kemudian dibagi momen inersia polar. Berikutnya, kedua, motor listrik. Dengan menggunakan torsi dan kecepatan yang bekerja, maka daya motor dapat ditentukan dengan rumus P sama dengan W dikali torsi motor, atau sama dengan juga 2V kali N, yang mana keterangannya P sama dengan daya motor dengan satuan watt, torsi motor sama dengan kecepatan yang bekerja dengan satuan
Newton milimeter. N sama dengan putaran akibat motor listrik. Ketiga, perhitungan bantalan. Adapun analisa terhadap bantalan dilakukan untuk menghitung umur bantalan berdasarkan beban yang diterima oleh bantalan. Perhitungan umur bantalan untuk setiap beban yaitu A CL sama dengan F, di mana L sama dengan dalam jutaan putaran 1C berbanding FL. A beban bantalan L1 L2, di mana A sama dengan 3. Untuk bantalan peluran F2 F1A sama dengan 10/3. Untuk bantalan rod dengan geser maksimum yaitu 2X max dikali 2XC dengan satuan KC. Terakhir, keempat, perhitungan sabu. Sabu atau V sebagai penerus daya dari motor listrik ke poros dapat dihitung dengan rumus 1 perbandingan transmisi N1 dikali N2 dikali D2 dikali D1, di mana N1 yaitu putaran poros pertama dengan satuan RPM, N2 sama dengan putaran poros kedua dengan satuan RPM, D1 yaitu diameter puli penggerak dengan satuan mm, D2 yaitu diameter puli yang digerakkan dengan satuan mm. Yang kedua, kecepatan sabu V dikali D dikali N dengan satuan mm per sekon sama dengan 60 dikali 1000, di mana V yaitu kecepatan sabu dengan satuan meter per sekon dikali D meter per sekon. D yaitu diameter puli motor dengan satuan mm. N yaitu putaran poros listrik dengan satuan RPM. Yang ketiga, panjang sabu atau L. L sama dengan rumus L sama dengan 2C ditambah 2 dalam kurung DP ditambah DP ditambah 1 dalam kurung DP dikurang DP dikali 2. Keempat, jarak semu poros atau C sama dengan L dikali D1 dikali D2, di mana L sama dengan panjang sabu dan satuan milimeter, C sama dengan jarak semu poros dan satuan milimeter, D1 sama dengan diameter puli penggerak dan satuan milimeter, D2 sama dengan diameter puli poros dan satuan milimeter. Baik, sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan masalah, mohon maaf akan dapat menghubungi. Sekian dari kami. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih. Hidup mesin, Horas.